Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 209, itulah hal-hal baik yang dikatakan untuk menguntungkanmu. Aku akan memberitahumu sekarang, bukan? Seng Xiao melihat betapa terkejutnya dia. Dia memeluknya. Jangan terlalu gelisah. Dia ibumu, aku. Dia hanya penasaran denganmu, tetapi dia belum tahu tentang hubungan kita. Jadi, kamu tidak akan bertemu dengan calon ibu mertuamu. Kamu hanya akan bertemu dengan seorang tetua. Seng Xiao menghiburnya. Aku khawatir kamu akan gelisah, jadi aku tidak memberitahumu sebelumnya. Jika tidak, kamu akan lebih gugup. Jadi, aku tidak perlu menyiapkan apapun. Hanya itu. Mukiki menunjuk hidungnya sendiri dan bertanya padanya. Seng Xiao menggelengkan kepalanya. Kamu selalu di bawah bimbinganku. Temperamenmu cukup mirip denganku. Tentu saja, ibuku tahu bagaimana menghadapimu. Kamu tidak perlu berpura-pura baik. Tapi, aku masih gugup. Kenapa kamu tidak memberiku waktu untuk bersiap? Kalau tidak, ikut aku ke ruang ganti. Bantu aku memilih baju apa yang akan kukenakan besok. Dengan begitu, aku akan lebih tenang. Baiklah. Kalau tidak, kamu akan khawatir sepanjang malam. Kemudian, Seng Xiao turun dari tempat tidur terlebih dahulu dan merentangkan kedua lengannya lebar-lebar. Mukiki berdiri dan memeluk Seng Xiao. Dia memeluk pinggang Seng Xiao dan membiarkan Seng Xiao memeluk pinggulnya yang kecil. Mereka pergi ke ruang ganti bersama. Mereka memeriksa lemari dan Seng Xiao memilih beberapa gaun untuk Mukiki. Akhirnya, dia menjadi jauh lebih tenang. Cepat ceritakan padaku. Hal-hal apa saja yang disukai atau tidak disukai ibumu? Seng Xiao tidak berdaya. Jika dia tahu lebih baik, dia akan menceritakannya besok. Tentu saja, dia akan terus berbicara malam itu. Sudah kubilang tadi, kau tidak perlu terlalu berhati-hati. Tapi, aku takut dia mungkin tidak menyukaiku. Dia tidak akan melakukannya. Bagaimana jika Mukiki terputus dan dia tidak bisa mengatakan apa yang ingin dia katakan? Seng Xiao langsung menekannya ke dinding dan menciumnya. Dia menggunakan cara yang agak ganas untuk membuatnya diam. Xiao, Mukiki masih ingin bicara. Namun, Seng Xiao memeluknya dan membawanya kembali ke kamar tidur. Kemudian, dia membaringkannya di tempat tidur. Xiao, Mukiki menjerit. Namun, gaun tidur putihnya robek. Kemudian, dia tidak punya waktu atau tenaga untuk memikirkan Mama Seng lagi. Itu karena Seng Xiao tidak memberinya kesempatan. Adegan itu penuh nafsu dan dimulai dengan hasrat Seng Xiao yang kuat. Mukiki tidak bisa memikirkan hal lain selain napas dan napasnya sendiri. Pria itu sangat tampan dan menggoda. Bagaimana mungkin dia bisa menolaknya? Setelah itu, Seng Xiao memalingkan wajahnya dan membelakanginya. Seng Xiao menepuk pinggulnya langsung. Gadis bodoh. Bahkan jika ibuku tidak menyukaimu, bukankah itu lebih dari cukup selama aku menyukaimu? Aku menyukaimu. Meskipun mereka sudah lama bersama, Seng Xiao tidak pernah mengatakan hal seperti itu padanya. Aku menyukaimu. Pada saat itu, hati Mukiki melunak. Yang tersisa hanyalah senyum di wajahnya dan kehangatan di hatinya. Setelah malam yang melelahkan, Mukiki hanya bisa beristirahat saat fajar. Namun, dia bahkan tidak ingin bergerak sedikit pun. Sekarang, dia hanya bisa membiarkan suaminya merawatnya dengan baik. Ketika Seng Xiao merasa puas dan dapat mengurus anak kecilnya, dia menelepon Jing Yun. Biarkan mereka bertemu di keluarga Seng. Xiao Qi pasti gugup. Bicaralah dengan ibuku hari ini dan katakan padanya bahwa kita akan membuat pengaturan lain. Baiklah, Tuan Muda. Jing Yun pergi menemui Mama Seng pagi-pagi sekali setelah menerima pesanannya. Ia memberitahu Mama Seng bahwa Mukiki cukup gugup untuk bertemu dengannya. Nyonya, Nona Kiki mulai merasa sangat gugup tadi malam. Kenapa? Apa yang perlu dikhawatirkan? Apakah aku akan menelannya? Mama Seng tertawa pelan. Kemudian, sebuah ide bagus muncul di benaknya. Jika memang begitu, aku akan pergi mengunjungi keluarga Sen malam ini. Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan Tuan Sen. Ceritakan hal itu pada Kiki. Kalau begitu, pasti lebih baik baginya karena keluarganya ada di sekitar sini, bukan? Terima kasih atas pengertian Anda, Nyonya. Sebenarnya, Mama Sen tidak harus mengakomodasi Mukiki, tetapi dia melakukannya. Keluarga Sen segera mengetahuinya. Kebanyakan dari mereka senang, terutama Chen Suyun. Mama Seng mengubah lokasi dari keluarga Seng ke keluarga Sen. Apakah karena Mama Seng tidak ingin Mukiki menodai rumah mereka? Selain itu, mereka bisa menyaksikan bagaimana Mama Seng memberi pelajaran kepada Mukiki. Itu sangat berharga. Jadi, Chen Suyun adalah orang yang paling bahagia karena Mama Seng akan datang ke keluarga Sen. Kakek Sen bahkan meminta Huang Yu untuk mempersiapkan semuanya dengan baik. Perlakukan tamu istimewa kita dengan baik. Ayah, jangan khawatir. Tentu saja, sebagai bibi kedua Kiki, aku akan membantunya karena ini pertama kalinya dia bertemu dengan orang lain selain putra mahkota dari keluarga Seng. Huang Yu menganggukkan kepalanya.
Sejak konflik dengan Rong Junhan, Huang Yu telah berubah total. Kakek Sen cukup puas dengannya. Namun, dia kesal ketika memikirkan bibi ketiga. Chen Suyun melihat bagaimana Huang Yu menyetujui permintaan kakek Sen secara langsung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir Huang Yu dengan dingin. Kiki sedang bertemu dengan keluarga Seng. Mengapa keluarga Sen harus mempersiapkan segalanya untuknya dengan baik? Citra seperti apa yang ditunjukkannya? Keluarga Seng selalu berhubungan baik dengan kita. Meskipun Nyonya Seng tidak bertemu Kiki, dia tetap dianggap sebagai tamu istimewa kita. Tentu saja, kita harus memperlakukannya dengan baik. Teruslah merayu anak haram itu. Aku hanya ingin melihat manfaat apa yang akan kau dapatkan. Mengapa kamu memanggilnya anak haram? Kiki adalah putri kakak tertua. Dia adalah wanita muda di keluarga Sen. Chen Suyun mencibir dan berhenti berdebat dengan Huang Yu. Mengapa dia harus berdebat dengannya jika akan ada pemandangan yang bagus di malam hari? Huang Yu merasa khawatir karena dia tidak tahu apa yang telah direncanakan dan dilakukan Chen Suyun secara diam-diam. Namun, tak lama kemudian dia tidak lagi peduli dengan Chen Suyun. Dia pun sibuk mempersiapkan perjamuan malam itu. Di sisi lain, Mu Kiki menjadi lebih tenang saat dia tahu bahwa mereka telah mengubah tempat pertemuannya dengan Mama Seng karena anggota keluarganya akan ada di sekitar. Jadi, dia kembali ke keluarga Sen setelah kelas. Oh, bintang terkenal kita akhirnya ada di sini. Chen Suyun mulai berkomentar sinis ketika dia melihat Mu Kiki. Seluruh keluarga kita sangat sibuk untukmu demi mempersiapkan pertemuanmu dengan tamu. Mu Kiki, betapa beruntungnya dirimu. Bibi ketiga, bisakah kamu menahan diri untuk tidak mengatakan hal-hal buruk seperti itu? Menjijikkan. Kenapa kamu tidak memikirkan kejahatan macam apa yang telah kamu lakukan? Chen Suyun berjalan ke arah Mu Kiki dan tersenyum licik padanya. Dia kemudian berbisik di telinganya, apakah kamu tahu apa yang aku lakukan kemarin? Aku pergi ke keluarga Seng untukmu. Aku menceritakan semuanya tentangmu kepada Nyonya Seng, termasuk kejadian-kejadian dramatis dan menarik itu. Jadi, reaksi seperti apa yang akan dia tunjukkan saat bertemu denganmu hari ini? Mu Kiki membeku. Kau sungguh tak tahu malu. Jangan khawatir. Aku hanya mengatakan hal-hal yang baik untukmu. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Tentu saja, dia tidak akan pernah mengatakan hal-hal baik tentangnya. Dia mungkin telah memutarbalikkan fakta di depan Nyonya Seng. Mungkin, Mu Kiki telah menjadi gadis yang agak jahat dan licik di mata Nyonya Seng sekarang. Hati-hati. Kalau Nyonya Seng tidak menyukaiku karena dirimu, pasti aku akan merobek mulutmu di depan semua orang. Oh, sombong sekali kedengarannya. Jangan khawatir. Nyonya Seng akan segera datang. Pada saat itu, Chen Suyun tampak sangat berbahaya.